Lo pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek coba ini itu, tapi hasilnya zong, mentok, gagal, lagi-lagi gagal. Sampai lo mikir, apa gue emang nggak berbakat ya? Tapi tunggu dulu, gagal itu bukan karena lo bodoh, bukan karena lo nggak pantas sukses. Lo gagal karena lo ngebut ke arah yang salah. Dan di video ini, gue bakal bongkar alasan kenapa banyak orang yang gagal, padahal mereka udah berusaha. Dan yang lebih penting lagi, gimana lo bisa keluar dari siklus itu sebelum lo nyerah total. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka males, justru banyak banget yang udah coba keras-keras, tapi hasilnya nihil. Contoh nyatanya ya, lihat aja temen lo yang kerja dari pagi sampai malam, ngikutin semua tips produktivitas, baca buku pengembangan diri, nonton video motivasi tiap malam. Tapi hidupnya gitu-gitu aja, gak ada kemajuan yang signifikan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena usaha tanpa arah itu cuma bikin capek, bro. Lo bisa lari sekencang apapun, tapi kalau lo lari ke arah yang salah, hasilnya ya tetap gagal. Berikut ini 4 alasan orang yang sudah bekerja keras atau bahkan meski udah coba berkali-kali tapi tetap gagal. Yang pertama, coba banyak hal, tapi nggak konsisten di satu pun. Lo pengen sukses, tapi tiap minggu ganti target. Hari ini jualan, minggu depan trading, bulan depan konten. Semua lo coba, tapi semuanya setengah jalan. Akhirnya, lo nggak jadi apa-apa. Cuma capek dan bingung sendiri. Contohnya ada satu orang, sebut saja namanya Ari. Ari udah pernah jualan baju, jualan skincare, ikut MLM, main saham, bahkan sempat jadi freelancer. Tapi semuanya cuma sebentar. Begitu gak langsung cuan, dia pindah ke hal lain. Jangan pindah-pindah sebelum lo bener-bener paham mainnya gimana. Yang kedua, lo nunggu semua sempurna dulu baru jalan. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena kelamaan mikir. Mau mulai bisnis, tapi nunggu modal cukup. Mau ngonten, tapi nunggu kamera bagus. Mau belajar, tapi nunggu semangat datang. Akhirnya, nggak mulai-mulai. Ingat, kesempurnaan itu bukan syarat untuk mulai, tapi hasil dari proses. Mulai aja dulu, nggak harus sempurna, yang penting konsisten dan terus belajar. Yang ketiga, lo ngerasa udah coba keras, tapi nggak coba pinter. Banyak orang capek, tapi nggak berkembang, karena mereka cuma kerja keras, bukan kerja cerdas. Contoh nyatanya ya, orang yang bikin konten tiap hari, tapi nggak belajar soal algoritma, SEO, dan branding. Dia bikin konten asal jalan, nggak tahu siapa target audiensnya, nggak tahu juga format yang disukai orang. Akhirnya, view mentok dan mental drop. Evaluasi, jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja dengan arah dan strategi. Tanya, siapa target gua? Apa yang sebenarnya lagi dicari market? Kenapa konten atau bisnis gue nggak berkembang? Nah, semua pertanyaan itu harus dievaluasi, bro, supaya lo punya arah dan tujuan yang jelas. Yang keempat, lo gampang banget nyerah pas gagal sekali. Lo pikir kalau gagal itu tandanya lo nggak cocok, padahal gagal itu bagian dari belajar. Kebanyakan orang selalu punya ekspektasi sekali coba langsung berhasil. Begitu kenyataannya nggak sesuai, langsung drop, langsung ganti hal lain. Dan ini yang bikin mereka nggak pernah bener-bener jadi ahli di satu hal pun. Contoh nyatanya, ada satu cewek, gua kenal secara pribadi. Dia awalnya semangat banget mulai bisnis makanan, bikin branding, beli alat, riset resep. Begitu launching, penjualan sepi. Komentar dari orang sekitar juga nyelkit. Makanan lo biasa aja, nggak bakal laku, dan lain-lain. Dia langsung nutup usaha itu dalam waktu 3 minggu. Sekarang, setiap kali mau mulai sesuatu, dia trauma duluan. Padahal potensi dia gede.
tapi mentalnya tumbang karena gagal sekali. Gagal itu bukan sinyal untuk berhenti, tapi sinyal untuk evaluasi. Kalau lo nyerah di awal, lo nggak bakal pernah tahu seberapa jauh sebenarnya lo bisa berkembang. Gagal itu bukan akhir, tapi kalau lo nggak evaluasi dan cuma ulang kesalahan yang sama, ya itu bukan gagal, itu namanya lo bodoh. Ingat poin-poin tadi. Yang pertama, fokus satu hal dulu. Kedua, jangan nunggu semuanya sempurna. Ketiga, belajar strategi, bukan cuma kerja keras. Yang keempat, kalau gagal, ya evaluasi, ulangin dengan cara yang berbeda. Kalau lo ngerasa video ini nyentil realita lo, dan lo nggak mau stuck selamanya, jangan scroll, tonton ulang, dan catat poinnya. Dan share ke teman lo yang juga lagi ngerasa gagal, padahal udah nyoba. Biar sama-sama kita naik level. Karena mindset lo hari ini bakal nentuin hidup lo besok. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.